Tanda dan sarana keselamatan dalam hidup manusia. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Hai kau setan, dalam nama Yesus angkat senjatamu dan pergi, sebab ku telah diberi kuasa untuk melawanmu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, Engkau menghendaki agar semua orang beroleh keselamatan. Engkau senantiasa berkarya bagi kami, bagi keselamatan kami. Kami mohon, bimbinglah kami dalam pelajaran hari ini, agar kami dapat mengenal dan memahami jalan keselamatan yang Kau tawarkan kepada kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Tadi kita sudah mendengar lagu bahwa dalam nama Yesus kita menang. Nanti kita akan melihat bacaan Injil bagaimana Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Sekarang sesuai dengan judul yang tadi, bahwa manusia membutuhkan keselamatan, yaitu tanda dan sarana keselamatan dalam hidup manusia. Pertama-tama kita akan lihat dulu apa itu tanda dan sarana, pengertiannya apa, batasannya apa. Gambar di situ itu gambar traffic light, lampu bangjo atau lampu lalu lintas itu ya. Nah, tanda atau simbol adalah segala sesuatu yang memberitahukan tentang adanya kegiatan atau pelayanan. Traffic light memberitahukan bahwa di sini ada kegiatan, bahwa ada yang boleh berjalan, ada yang harus berhenti, begitu. Terus berikut, sarana adalah alat untuk melaksanakan kegiatan atau pelayanan tersebut. Lampu lalu lintas itu merupakan sarana. Kalau kamu mengamati gambar itu tanda dan sarana yang diletakkan di perempatan jalan, biasanya di kota-kota. Tanda tersebut itu menyelamatkan, menjadi bermakna ketika para person yang berhadapan dapat memahaminya dan melaksanakan dan mentaati. Tetapi ketika dilanggar, apa yang terjadi? Bencana, macet total, tabrakan. Sekarang, kalau traffic light itu tadi diletakkan di tengah hutan, yang melihat itu bangsanya jerapah, gajah, monyet, pokoknya berbagai macam-macam binatang. Ngerti nggak mereka? Apa maknanya? Nah, baik. Tanda dan sarana itu menjadi bermakna untuk orang yang memahami, untuk orang yang percaya. Lah kalau monyet dihadapkan pada traffic light, nggak paham dia. Atau semut, nggak paham. Yang paham ya manusia. Begitupun tanda dan sarana dalam gereja. Baik, sekarang kita akan lihat di sini. Yesus berjalan di atas air. Di sini
dari Injil Matius bab 14 ayat 26 sampai dengan 32. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu." Lalu berteriak-teriak karena takut. Coba lihat, Tuhan Yesus itu loh dikira hantu. Gimana itu? Itu para murid itu. Para murid itu ternyata mengira Yesus sebagai hantu. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Karena para muridnya takut, Yesus memberikan ketenangan. Yesus memberikan damai dengan sabdanya, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Nah, sekarang ini ada murid yang bernama Petrus ini. Ayat 28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Tuh, Petrus itu tuh mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan. Sedikit nampaknya agak iya Yesus atau hantu atau apa begitu ya. Makanya Petrus mau membuktikan itu. "Apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air," gitu kan. Nah, sekarang apa jawaban Yesus itu ayat 29. "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Hebat kan? Petrus bisa berjalan di atas air. Tetapi kita lihat sekarang ayat 30. Tetapi ketika rasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Nah tuh, Petrus yang semula dia percaya bahwa itu Yesus, dia bisa berjalan di atas air, ketika takut, tenggelam. Nah, begitupun dalam hidup kita anak-anak. Jangan sekali-kali kamu takut, nanti kamu tenggelam. Begitu ya? Iya, begitu. Nah, terus. Ayat 31. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Itu. Jadi untuk Yesus tidak masalah itu berjalan di atas air. Tetapi Petrus, iya. Nah, Petrus itu sudah mengajari kita menyebut Yesus sebagai Tuhan. Di situ Ibu tulis pakai merah. Artinya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Kita belajar dari Petrus. Berikut sekarang. Ya. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Wah, ini orang Gerasa itu dirasuki roh jahat. Roh jahatnya itu benar-benar banyak. Dan orang yang dirasuki roh jahat itu sampai dia tidak berpakaian, tidak tinggal di rumah, tetapi di pekuburan. Ketika orang yang dirasuki roh jahat itu melihat Yesus, nah itu roh jahatnya ketakutan. Ayat 28 itu ya. Coba dibaca. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak, lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus Anak Allah yang Maha Tinggi? Aku memohon kepadamu, supaya engkau jangan menyiksa aku." Coba itu setan itu loh. Setan itu bisa mengakui bahwa Yesus adalah Anak Allah yang Maha Tinggi. Siapakah kita? Apakah mau kalah dengan setan kalau tidak mau mengakui bahwa Yesus adalah Allah yang Maha Tinggi? Nah, begitu anak-anak. Berikut sekarang ayat 29. Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu. Karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya, ia dirantai dan dibelenggu. Tetapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Yang sunyi di pekuburan. Kasihan ya orang dirasuki setan itu.
Terus ayat 30. Di sini Yesus bertanya kepada setan. Dan Yesus bertanya kepadamu, siapakah namamu? Jawabnya, Legion. Karena ia kerasukan banyak setan. Jadi legion itu setannya banyak sekali, itu tuh kelihatan itu. Sampai rantainya diputus, tenaganya ampun itu, lihat gambarnya kayak begitu. Sekarang, nah ini dia. Itu di situ kita akan lihat dulu di sini ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lihat itu gambarnya, babi-babinya terjun. Ayat 33. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Itu anak-anak babinya itu banyak terjun ke dalam danau, mati lemas. Itu artinya Yesus sangat menghargai kemanusiaan. Meskipun orangnya hanya satu, babinya itu banyak, itu lebih berharga manusia daripada babi. Begitu anak-anak? Iya, sekarang kita lihat ayat berikutnya. 34. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang terjadi, mereka lari. Lalu menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Hebat toh Yesus. Orang kerasukan setan yang tak dapat dikendalikan, Yesus bisa mengendalikan sebab setannya itu tunduk. Setan itu takut pada Yesus. Tadi dalam lagu tadi itu, hai kau setan dalam nama Yesus, gitu. Angkat senjatamu dan pergi. Ya, ayat 36 penting. Orang-orang yang melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang yang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Selamat. Sekarang ada lagi nih yang diselamatkan oleh Yesus. Perempuan yang sakit pendarahan. Itu dari Injil Matius bab 9 itu ya anak-anak. Ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Nah, ini iman yang kuat. Iman yang bener-bener struggle. Bener-bener strong. Asalku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Dan betul. Sekarang ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak itu sembuhlah perempuan itu. Coba bayangkan sakit 12 tahun itu kan bukan sebentar. Hanya dengan menyentuh jubah Yesus sembuh. Itulah ajaibnya Tuhan Yesus karena dia benar-benar Tuhan yang menyelamatkan. Begitu anak-anak? Iya. Berikut. Siapakah sang sumber keselamatan itu? Nah, di sini Ibu ambil gambar Yesus Raja Semesta Alam. Sebagai orang beriman, kita sangat meyakini bahwa sumber keselamatan ada pada Allah. Dalam Kisah Para Rasul bab 4 disebutkan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Jadi,
keselamatan hanya ada pada Yesus. Yesus Kristus itu sang juru selamat. Gitu? Poin yang ketiga sekarang. Untuk memperoleh keselamatan itu, kita perlu senantiasa mendekatkan diri kepada sumber keselamatan itu sendiri, yaitu Allah bersama Sang Putra Yesus Kristus. Dan kita selalu berbuat baik. Cara mendekatkan itu dengan cara apa? Mengikuti perayaan Ekaristi, berdoa rosario, ikut devosi Jumat pertama, dan seterusnya. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Begitu anak-anak? Iya, berikut sekarang tugasmu, ini ulangan ini. Hanya ada 5 soal. Nah, itu gambar di samping itu tanda dan sarana keselamatan. Kamu lihat itu gambar di samping itu. Kamu jelaskan apa maknanya bagimu. Apa fungsinya bagimu? Apa gunanya bagimu? Nomor 2, kamu baca lagi tadi yang Ibu sudah terangkan. Petrus itu kok berteriak begitu, sebabnya apa? Nomor 3, kamu baca lagi juga. Itu ada setan itu yang mengatakan seperti itu. Apa sebabnya? Kamu jawab itu. Dan seterusnya. Berikut, kamu kerjakan itu semua. Dan kamu jelaskan. Nah, itu yang nomor 5 itu penting itu anak-anak. Jelaskan apa yang akan kamu lakukan pada saat kamu mengalami kegagalan. Ini penting. Jangan sampai ketika kamu mengalami kegagalan kamu menjadi gila. Atau kamu bunuh diri. Wah, itu parah itu. Maka kamu tulis itu nomor 5 itu penting itu. Paham ya? Nomor 5 itu penting. Kalau nanti kamu salah di situ ya nilainya nggak bisa 100. Itu kan ada 5 nomor. 1 nomor kalau benar ya nilainya 20. Nanti nomor 5 itu kamu menjawab salah nggak bisa 100 jelas itu. Paham anak-anak? Berikut sekarang kita akan lihat di sini. Ini ada lagu lagi, nyanyi. Lagunya itu iblis itu musuh kita, Yesus juru selamat kita. Itu nyanyinya kira-kira sol mi re fa mi re do. Iblis itu musuh kita. Ia lari seperti singa. Ia bilang itu ini. Ia cari sana sini. Iblis itu musuh kita. Yesus juru selamat kita. Yesus juru selamat kita. Dia mati di Golgota untuk tebus dosa kita. Yesus juru selamat kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus Tuhan kami, kembali kami menghaturkan puji dan syukur kehadirat-Mu, sebab Engkau telah berkenan menunjukkan kepada kami jalan dan tanda-tanda keselamatan. Ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat peka terhadap tanda-tanda dari-Mu, sehingga kami senantiasa mendapatkan keselamatan dari-Mu. Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.